Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Kurniawati. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa pada program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Tigubang, Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Audit Investigatif. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang audit investigatif dengan teknik audit. Adapun materi yang akan kita bahas di sini antara lain: yang pertama, mengenai pengertian audit investigatif. Yang kedua, tujuan audit investigatif. Yang ketiga, perbedaan audit investigatif dengan audit umum. Yang keempat, alur pikir audit investigatif. Yang kelima, pengertian teknik audit. Yang keenam, teknik audit. Yang ketujuh, kunci keberhasilan teknik audit investigatif. Sebagai pembuka, kita perlu tahu mengenai pengertian audit investigatif. Audit investigatif merupakan audit yang dilakukan dalam upaya untuk mengungkapkan adanya indikasi kuat terjadinya praktek kecurangan yang berakibat kepada kerugian yang diderita oleh pihak-pihak terkait, baik berupa suatu instansi maupun terhadap perorangan. Adapun proses yang dilalui memiliki target agar terselesaikannya berbagai indikasi kepada suatu kejelasan dan ketetapan secara hukum atas tindak kecurangan. Adapun tujuan audit investigatif yaitu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau mengumpulkan bukti hukum dan barang bukti sesuai dengan hukum acara atau hukum pembuktian yang berlaku. Nah, baik teman-teman, sekarang kita mau melihat perbedaan antara audit umum dengan audit investigatif. Jika dilihat dari timing atau pemilihan waktu, audit umum dilakukan secara teratur, berkala, dan berulang kembali. Sedangkan untuk audit investigatif dilakukan setelah cukup adanya indikasi kecurangan. Mengenai ruang lingkupnya atau scope, audit umum memeriksa atas data keuangan. Sedangkan audit investigasi pemeriksaan atas dugaan, tuduhan, atau sangkaan yang spesifik. Untuk objektif atau tujuan, audit umum untuk memberikan pendapat atau opini atas kewajaran atas suatu laporan keuangan. Sedangkan audit investigatif tujuannya yaitu untuk memastikan terjadinya fraud atau kecurangan dan menentukan siapa pihak yang harus bertanggung jawab. Untuk relationship atau hubungannya, untuk audit umum, sifat pekerjaan audit adalah untuk tidak bermusuhan. Sedangkan audit investigatif, sifat pemeriksaan fraud adalah bermusuhan. Karena pada akhirnya pemeriksa harus menentukan siapa yang bersalah. Kemudian untuk metodologi, audit umum dilakukan terutama dengan pemeriksaan data keuangan. Sedangkan audit investigatif dilakukan dengan memeriksa dokumen, menelaah data ekstern, serta melakukan wawancara. Sedangkan untuk praduga, audit umum
auditor melakukan tugasnya dengan profesional skeptis. Sedangkan auditor investigasi, auditor berupaya mengumpulkan bukti untuk mendukung atau membantah tuduhan, dugaan, sangkaan terjadinya praktek kecurangan atau fraud. Kecurangan pada hakikatnya tersembunyi. Tidak ada keyakinan mutlak yang dapat diberikan bahwa kecurangan benar-benar telah terjadi atau tidak terjadi. Kemudian, untuk mendapatkan bukti bahwa kecurangan tidak terjadi, orang harus juga berupaya membuktikan kecurangan telah terjadi. Untuk mendapatkan bukti bahwa kecurangan telah terjadi, orang harus juga berupaya membuktikan kecurangan tidak terjadi. Penetapan final apakah kecurangan terjadi merupakan tanggung jawab pengadilan atau hakim, bukan pemeriksanya. Nah, berikut gambaran tahap-tahap audit investigatif. Pada bagian tersebut terdapat beberapa tahapan dalam audit investigatif. Pada tahap awal audit investigatif yaitu ada pra-perencanaan. Pada tahap ini dilakukan penelaahan informasi awal yang harus dapat menjawab what, who, where, when, why, dan how. Adapun resum hasil penelaahan awal harus meliputi sumber informasi, materi pengaduan, hasil telaahan, simpulan, serta rekomendasi. Untuk tahap berikutnya yaitu masuk ke perencanaan. Di dalam perencanaan ini yang dilakukan audit investigatif yaitu 1. Membuat hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang bersifat prediksi dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang kedua yaitu menyusun audit program. Yang ketiga, membuat perencanaan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang keempat, membuat rencana penugasan. Setelah melalui tahap perencanaan, tahap selanjutnya adalah pengumpulan bukti. Jenis bukti ada 4, antara lain bukti fisik, bukti dokumen, bukti analisis, dan bukti keterangan. Dalam tahap pengumpulan bukti ini ada 7 teknik yang dapat dilakukan, antara lain pemeriksaan fisik, konfirmasi, inspeksi dokumen, observasi, tanya jawab dengan auditan, pelaksanaan ulang, prosedur analitis, dan menghitung kembali. Adapun syarat atau kualitas dari bukti audit itu harus relevan, kompeten, serta cukup. Setelah bukti terkumpul, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengenai evaluasi bukti. Tujuan dari evaluasi bukti ini ada 4, antara lain yang pertama, memberikan petunjuk untuk memperoleh bukti lainnya. Yang kedua, menunjukkan gambaran suatu kejadian atau rangkaian peristiwa. Yang ketiga, menilai apakah hipotesa yang telah disusun menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Yang keempat, menyimpulkan terbukti atau tidaknya suatu praktek kecurangan atau fraud.
Setelah evaluasi bukti, tahap selanjutnya adalah pelaporan. Penyusunan laporan hasil audit investigatif ini juga merupakan bukti bahwa auditor investigatif telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelaporan ini harus mampu mengungkapkan fakta-fakta yang ada dan menghindari sejauh mungkin mengungkapkan hal-hal yang masih bersifat subjektif dan bias. Substansi laporan hasil audit investigasi antara lain harus akurat, jelas, tidak memihak, relevan, serta tepat waktu. Setelah melalui tahap pelaporan, masuk ke tahap akhir, yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut adalah tahapan terakhir dalam seluruh proses audit investigasi. Proses tindak lanjut ini harus dilakukan secara proporsional, apalagi kasus yang berindikasikan tindak pidana korupsi. Tahap tindak lanjut ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil temuan audit investigasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Sesuai dengan fokus materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu tentang teknik audit, maka kita perlu tahu tentang pengertian teknik audit itu sendiri. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Sedangkan bukti audit adalah hasil dari penerapan audit. Kemudian kita masuk ke teknik audit menurut Tuan Nakota. Ada 7 teknik audit yang dirinci dalam bentuk kata kerja bahasa Indonesia dengan jenis bukti auditnya dalam kurung kata benda bahasa Inggris, yaitu antara lain 1. Physical examination, 2. Confirmation, 3. Documentation, 4. Analytical review, 5. Inquiries of the auditee, 6. Reperformance, 7. Observation. Kalau teknik-teknik audit itu diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, seperti mencari wilayah garapan, misalnya dalam review analytical, maupun pendalaman, misalnya dalam confirmation dan documentation. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai 7 teknik audit menurut Tuan Nakota. Yang pertama mengenai physical examination atau memeriksa fisik, yaitu pengamatan fisik dari alat bukti atau petunjuk fraud. Hal ini menolong investigator untuk menemukan kemungkinan korupsi yang telah dilakukan. Pemeriksaan fisik ini dilakukan seperti misalnya perhitungan uang tunai, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing. Kemudian pengecekan kertas berharga, persediaan barang,
pengecekan aset tetap, dan barang berwujud lainnya atau tangible assets. Yang kedua, meminta konfirmasi atau confirmation, yaitu meminta pihak lain selain auditee untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Seperti dalam audit, di dalam audit investigatif, permintaan informasi tersebut harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain, atau diperkuat dengan cara yang lain. Permintaan informasi ini sangat penting dan juga merupakan prosedur normal dalam suatu audit investigatif. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo utang piutang. Dalam audit investigatif, kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Dalam kasus pengadaan barang misalnya, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat. Misalnya, dengan melakukan konfirmasi ke pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai jika barang tersebut diimpor. Untuk teknik audit yang selanjutnya yaitu documentation atau memeriksa dokumen. Documentation yaitu suatu cara untuk memperoleh bukti audit dengan cara melakukan penyamaan informasi dengan dokumen pendukungnya, mencakup komputer forensik. Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, definisi dokumen semakin luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronik atau digital. Teknik yang keempat yaitu analytic review atau analytical review, atau dalam bahasa Indonesia review analytical, yaitu suatu bentuk penalaran yang membawa auditor pada gambaran mengenai wajar atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global. Di sini ditekankan pada penalarannya atau proses berpikirnya. Penalaran yang membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai wajar, layak, atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh, atau agregat. Ada bermacam-macam variasi dari teknik review analytical, namun semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang seharusnya terjadi, dan berusaha menjawab sebab terjadinya kesenjangan. Apakah ada kesalahan atau error fraud atau salah merumuskan patokannya? Perbandingan tidak otomatis berarti bahwa patokan atau benchmarknya yang benar, atau kalau ada penyimpangan yang signifikan, pastilah penyimpangan itu merupakan kesalahan data yang kita audit investigatif. Belum tentu. Itulah sebabnya
perlu dilakukan judgement atau penyesuaian. Kalau perlu, cari data pembanding lainnya. Yang kelima yaitu inquiries of the auditee, atau meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor. Permintaan informasi ini sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Yang keenam yaitu menghitung kembali atau reperformance. Harus disupervisi oleh auditor yang berpengalaman, karena perhitungan yang dihadapi dalam audit investigatif umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak yang sangat rumit dan kemungkinan terjadi perubahan serta renegosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Untuk teknik audit yang terakhir yaitu observation atau mengamati, yaitu peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara berhati-hati, teliti, ilmiah, dan kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Nah, teman-teman, setelah membahas 7 teknik audit investigatif, kita masuk pada bahasan yang terakhir, yaitu mengenai kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif. Yang pertama yaitu memahami persoalan yang akan dipecahkan. Apa yang akan diaudit investigatif? Akuntan forensik harus bisa mengidentifikasi persoalan sejak tahap awal audit fraud yang proaktif sampai diterimanya tuduhan, dugaan, keluhan, serta temuan sementara. Yang kedua, menguasai teknik-teknik audit investigatif. Hal ini memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang diidentifikasi. Yang ketiga, cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaannya tidak cermat, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tertentu harus diajukan, menindaklanjuti jawabannya, serta mempertanyakan sesuatu. Yang keempat, cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang investigator pilih. Terkadang, temuan yang terlihat sepele di tangan penyelidik yang berpengalaman, hal tersebut bisa menjadi bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Nah, baik teman-teman, dari beberapa materi yang telah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa teknik audit ada 7, yaitu pemeriksaan fisik, konfirmasi, inspeksi dokumen, observasi,
tanya jawab dengan auditan, pelaksanaan ulang, prosedur analitis, dan menghitung kembali. Seorang auditor forensik harus dapat memahami ketujuh teknik tersebut, dapat menerapkannya, dan melakukan teknik audit dengan tepat dan cermat agar tujuan dari pemeriksaan dapat tercapai dengan efektif. Baik teman-teman, ada beberapa motivasi dari saya. Yang pertama yaitu kejujuran adalah kebaikan terdalam yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, serta dapat berbagi kebahagiaan tersebut dengan orang-orang di sekitar kita. Untuk yang kedua, bekerjalah dengan jujur, bekerja dengan tekun, dan bekerja keraslah. Karena pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan mengkhianati hasilnya. Baik teman-teman, untuk motivasi yang ketiga dari saya yaitu mengenai waktu. Pada dasarnya setiap orang memiliki waktu, tapi tidak semuanya bisa memanage waktu. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan dan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sia-siakan waktumu. Jika kamu membuang uang, maka kamu akan kehilangan uang. Tapi jika kamu membuang waktu, maka kamu akan kehilangan bagian terbesar dalam hidupmu. Baik teman-teman, kita telah selesai membahas tentang audit investigatif dengan teknik audit. Terima kasih telah berkenan menonton video ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus berjuang untuk meraih mimpi. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekeliruan yang mungkin tidak saya sengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.